jenis-jenis Feng Shui yang dipercaya oleh orang-orang Indonesia. Kalau kita bicara ilmu Feng Shui itu sangat-sangat luas. Ada yang saklek, ada yang nggak saklek. Sangat banyak rumah yang menganut Feng Shui dengan saklek. Sepengalaman saya, biasanya malah nggak karu-karuan. Nah, saya akan mengulas Feng Shui yang perlu diketahui pada umumnya saja untuk agent properti. Ya, yang nomor satu adalah kalau kamu dapat listingan barang properti, hitung jumlah anak tangganya. Jumlah anak tangga yang bagus, yang sesuai Feng Shui itu adalah kelipatan 5 ditambah 1 atau kelipatan 5 ditambah 2. 5 tambah 1 contohnya berapa saja? Berarti 11, 16, 21, 26, itu yang bagus. Kalau 5 tambah 2 contohnya yang mana? 12, 17, 22, 27, nah itu kelipatan 5. Yang menganut rumus kelipatan 5 plus 1 plus 2. Ini biasanya ilmu Feng Shui. Nah, tapi untuk tanah Jawa, itu menganut kelipatan 4 plus 1 atau 4 plus 2. 4 plus 1, 4 plus 2 itu contohnya apa saja berarti? Kalau 4 plus 1 ya 9, 13, 21, kemudian 25, nah itu di sana. Kalau 4 plus 2 berarti apa saja? 10, kemudian 14, 18, 22, 26, nah itu di sana. Nah kalau bingung 5 plus 1 atau 5 plus 2, cari yang sama. Berapa yang sama? Angka 21, angka 16, angka 26. Nah itu biasanya aman. Mau 4 plus 1, 4 plus 2, 5 plus 1, 5 plus 2, aman. Ya, hitungan Feng Shui masuk, hitungan Jawa juga masuk. Makanya kalau rumah-rumah kebanyakan kalau jumlah anak tangganya itu rata-rata 21, kalau split level rata-rata 26. Yang kedua yang sering diperhatikan diminta orang-orang itu biasanya adalah arah hadap. Biasanya Feng Shui mereka itu kalau nggak barat sama utara atau timur sama selatan, ya kan. Nah biasanya Feng Shui itu arah hadapnya boleh 2. Dan biasanya dari 2 itu mereka akan pilih 1. Yang paling favorit biasanya adalah utara atau selatan. Karena selatan itu yang paling dingin, utara biasanya alternatif keduanya. Sebenarnya utara dan selatan itu sama sih teman-teman. Bedanya cuma 6 bulan Indonesia ini yang di Khatulistiwa. 6 bulan itu panas di hadap selatan, 6 bulan lagi panas di hadap utara. Jadi cuman mataharinya bergeser doang. Cuman pas panasnya di selatan itu pas musim hujan. Nah makanya hadap selatan itu kesannya itu dingin terus karena pas panas di dia itu pas musim hujan. Yang ketiga adalah arah putar tangga. Nah ada yang mengatakan putar arah tangga harus searah jarum jam, yaitu ke kanan. Ada yang ke kiri, makanya jangan heran kalau ada pembeli yang nggak mau karena nggak ke kanan. Ada juga yang selain arah jarum jamnya ke kanan, putarnya juga harus masuk ke dalam rumah. Untuk tangga seperti ini banyak yang sudah tidak mempercayainya lagi, walaupun tetap ada. Ya jadi ini minor. Ini Feng Shui yang bisa diabaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah Feng Shui. Berarti kita bicara Hong Shui, bicara arah angin, arah air. Nah, posisi dapur, cara memasaknya. Kebanyakan orang menganut prinsip kalau goreng arahnya harus ke dalam. Tapi ada juga yang mengatakan goreng arahnya keluar begini. Nah, jadi kalau dapurnya ini belakangnya, ini rumah, depannya di situ, gorengnya ke sini, berarti ke arah pintu keluar, buang rezeki. Ada juga yang menganut prinsip harus begini. Nah, kalau begini berarti benar arahnya. Kalau yang pakai rumus begini, karena gorengnya ke dalam. Cuman lebih amannya dapur yang hadapnya gini. Jadi nggak keluar, nggak ke dalam, tapi ke samping. Nah ini berarti rezekinya nggak kemana-mana. Ada yang lebih saklek lagi, yaitu melihat dari posisi keran airnya. Air keluarnya nggak boleh mengarah keluar, tapi harus mengarah ke samping atau ke dalam rumah. Supaya apa? Air menandakan rezeki. Jadi kalau rezekinya masuk terus ke dalam. Ya, tapi kalau untuk rumah-rumah kecil, ukuran-ukuran kecil sudah nggak bisa dipakai lagi. Cuma ini sekedar pengetahuan saja. Dan ini yang paling penting, yaitu layout rumah. Feng Shui berarti menandakan arah angin juga. Rumah yang pada waktu masuk tidak memakai lampu sama sekali di sore atau siang hari, terang, tetap terang. Dan udaranya tersirkulasi dengan baik. Oleh karena itu rumah dengan halaman belakang itu sekarang menjadi favorit. Jadi pada waktu Anda punya listingan dengan taman di belakang, taman di samping, taman di depan, itu menjadi nilai tambah yang memudahkan untuk menjual properti itu. Kalau mau lebih detail lagi, ada yang memperhatikan posisi carport. Carport harus di sebelah kanan, apakah carport harus di sebelah kiri?
ya. Nah, tapi karena kondisi sekarang ini termasuk minor, karena ada yang kepingin carportnya di kanan, karena kanan tuh lambangnya adalah singa atau apa, kiri kura-kura atau apa, itu lebih bagus di kanan atau bagusan di kiri ya kan. Tapi karena di developer sekarang bangunnya, pokoknya yang satu kiri berarti yang satu di kanan carportnya. Nah, itu sudah menjadi minor juga, tapi hanya sekedar pengetahuan. Atau kamar mandi bawahnya dapur, itu juga tidak boleh, tidak diinginkan. Jadi sebaiknya kalau biasanya disusun kamar tidur, atasnya juga kamar tidur. Kamar tidur atau biasanya dengan walk-in closet di sana. Dapur atasnya tidak boleh kamar tidur, WIC masih boleh. Di atasnya dapur tidak boleh kamar tidur ataupun kamar mandi. Karena dianut di atasnya dapur itu harus benda yang bersih, nggak boleh kotor. Kalau kamar mandi dianggap kotor. Nah, jadi rumah-rumah dengan layout yang benar seperti ini itu akan memudahkan kita untuk menjualnya. Oke, itu kurang lebih teman-teman mengenai ilmu Feng Shui.